password dan user untuk e-learning ya yang disiapkan? Sudah Oke. Nah, Saya belum Pak, mulai gagal. malam ini nanti semua materi silahkan di-download dari e-learning ya. Kalau yang kita masuk gimana Pak? Belum bisa akses. Pokoknya ada di e-learning saja. Harus bisa masuk. Ya tahu coba udah dicobain. Kayaknya cuma apa mau Nggak Teh mungkin Lena nggak deh. bisa masuk, soalnya yang lain bisa masuk. Udah dicobain nggak masuk. Malam juga sama Hilda udah ngobrol. Saya cobain di PC juga nggak masuk. Tapi di HP juga nggak masuk. Coba sekarang masuk nggak? Passwordnya salah kali. Sama. Ya udah saya coba lagi ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi saja ya. Saya akan ulang video yang minggu lalu ya supaya ingat ya. Jadi biasa saya ngajar, saya akan ulang dulu minggu yang lalu sehingga kita ingat kembali baru kita masuk ke materi yang minggu ini ya. Saya cari dulu. Mau apa punya saya tetap gak bisa masuk ya? Nanti ditanya ke Ahmad Yani ya. Kalau misalkan nanti masuknya terlambat apa masih bisa diakses Pak itu materi? Bisa, kalau download bisa. Kalau ada tugas baru saya biasanya mengunci ya. Tapi kalau materi sepanjang perkuliahan dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir itu selalu bisa di-download ya. Tapi kalau tugas itu ada jamnya, ada harinya, biasanya saya batasi gitu. Oh. Iya soalnya itu belum bisa. Semalam sama Pak Ahmad juga Oke. udah dirubah. Cuman tadi pas mau masuk belum bisa juga. Sebagian orang melarang orang lain untuk belajar logika. Bahkan sebagian lainnya malah mengkafirkan mereka yang belajar logika. Kok bisa? Tentu hal tersebut mengundang pertanyaan. Apa sebenarnya yang dipelajari dalam ilmu logika? Apakah ilmu logika adalah ilmu hitam yang menyesatkan bahkan membuat yang beriman menjadi kafir? Atau malah sebaliknya, dengan mempelajari ilmu logika seseorang akan semakin teguh keberimanannya? Yang jelas kita tidak dapat menghukumi sesuatu tanpa mengetahui sesuatu yang kita hukumi tersebut. Disadari atau tidak, akal manusia pada hakikatnya memerlukan suatu aturan dalam menganalisa berbagai masalah. Karena ilmu logika merupakan ilmu yang mengatur cara berpikir manusia, maka keperluan kita kepada ilmu logika adalah untuk mengatur dan mengarahkan kita kepada suatu cara berpikir benar. Logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos yang berarti sabda, perkataan, atau pemikiran. Logika telah digunakan oleh Socrates, Plato, bahkan para pendahulunya untuk membangun argumentasi yang persuasif sembari menolak argumentasi orang lain. Namun logika dipahami sebagai suatu ilmu yang sistematis, dikarenakan upaya pemikiran Aristoteles. Itulah mengapa Aristoteles dikenal sebagai bapak logika. Dari Yunani, logika kemudian diadopsi oleh berbagai budaya, daerah, dan bahkan agama. Di Yahudi, kita mengenal berbagai filosof dari yang tidak populer hingga yang paling populer. Thomas Aquinas, pendeta sekaligus filosof zaman pertengahan, mencoba memadukan agama Kristen dengan filsafat, termasuk logika yang merupakan bagian dari filsafat. Sementara dalam tradisi Islam, pembelajaran logika mendapat puncaknya sekitar abad ke-2 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, di mana buku-buku Yunani khususnya logika filsafat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yang dipelopori oleh Hunain bin Ishaq. Objek kajian atau hal yang dipelajari dalam ilmu logika terbagi atas objek material yaitu pikiran. Oh, kenapa? Videonya nggak muncul, Pak. Nah, Bapak, maaf itu videonya nggak muncul, Pak.
Sudah, Bapak. Oke, Sudah. yo. Akan semakin teguh keberimanannya. Yang jelas kita tidak dapat menghukumi sesuatu tanpa mengetahui sesuatu yang kita hukumi tersebut. Disadari atau tidak, akal manusia pada hakikatnya memerlukan suatu aturan dalam menganalisa berbagai masalah. Karena ilmu logika merupakan ilmu yang mengatur cara berpikir manusia, maka keperluan kita kepada ilmu logika adalah untuk mengatur dan mengarahkan kita kepada suatu cara berpikir benar. Logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos yang berarti sabda, perkataan, atau pemikiran. Logika telah digunakan oleh Sokrates, Plato, bahkan para pendahulunya untuk membangun argumentasi yang persuasif sembari menolak argumentasi orang lain. Namun logika dipahami sebagai suatu ilmu yang sistematis, dikarenakan upaya pemikiran Aristoteles. Itulah mengapa Aristoteles dikenal sebagai bapak logika. Dari Yunani, logika kemudian diadopsi oleh berbagai budaya, daerah, dan bahkan agama. Di Yahudi kita mengenal berbagai filosof dari yang tidak populer hingga yang paling populer. Thomas Aquinas, pendeta sekaligus filosof zaman pertengahan, mencoba memadukan agama Kristen dengan filsafat, termasuk logika yang merupakan bagian dari filsafat. Sementara dalam tradisi Islam, pembelajaran logika mendapat puncaknya sekitar abad ke-2 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, di mana buku-buku Yunani khususnya logika filsafat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yang dipelopori oleh Hunain bin Ishaq. Arab yang dipelopori oleh Hunain bin Ishaq. Objek kajian atau hal yang dipelajari dalam ilmu logika terbagi atas objek material yaitu pikiran dan objek formil yaitu aturan berpikir benar. Logika adalah ilmu yang mempelajari tentang prinsip berpikir benar. Dalam perkembangannya, kemudian definisi logika tersebut dikritik oleh Irving Markov yang berpendapat bahwa logika bukan mempelajari prinsip berpikir benar, karena berpikir juga merupakan objek kajian ilmu psikologi. Berpikir adalah proses kerja akal untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui atau untuk memperjelas pengetahuan yang samar. Mengingat, melamun dan merenung tentu merupakan bagian dari aktivitas berpikir yang bukan termasuk objek kajian logika. Aktivitas yang merupakan objek kajian logika adalah penalaran. Penalaran adalah suatu jenis berpikir yang bertugas menyimpulkan premis-premis yang ada. Maka definisi ilmu logika adalah ilmu yang mempelajari tentang prinsip bernalar benar. Apakah pengetahuan dan ilmu adalah dua terminologi yang memiliki satu makna yang sama? Knowledge atau pengetahuan adalah hadirnya realitas yang ditangkap oleh akal. Misalnya realitas batu. Apa saja yang ditangkap akal terhadap batu, itulah pengetahuan kita tentang batu. Pengetahuan kemudian terbagi ke dalam pengetahuan yang masih sebatas konsep atau gambaran atau belum dapat dihukumi, seperti pada proposisi batu itu atau jangan batu. Dan pengetahuan yakin yang sudah dapat dihukumi, seperti pada proposisi batu itu hitam atau jangan memakan batu. Seyakin apapun kita terhadap suatu realitas, seperti pada proposisi batu itu keras, namun kita belum menemukan alasan detail mengapa batu itu keras, maka hal tersebut masih dikatakan pengetahuan, bukan ilmu. Jadi pengetahuan merupakan suatu informasi universal yang tidak sistematis, sementara ilmu adalah informasi yang partikular yang sistematis. Dalam logika modern, ilmu terbagi ke dalam ilmu a posteriori dan ilmu a priori. Ilmu a posteriori merupakan ilmu yang diperoleh dalam pengalaman indrawi atau eksperimen empiris, seperti ilmu kimia, kedokteran, ekonomi, sosiologi, dan ilmu ilmiah lainnya, baik yang bersifat alamiah maupun sosial. Sementara ilmu a priori adalah ilmu yang diperoleh tanpa pengalaman indrawi dan eksperimen empiris, namun bersumber dari akal sendiri seperti filsafat, hukum, etika, termasuk pula logika.
Pengetahuan dapat kita peroleh melalui apa yang disebut alat atau instrumen pengetahuan. Kalau dalam musik, instrumen musik adalah gitar, drum, trompet, dan sebagainya. Instrumen adalah sesuatu yang dipergunakan untuk memperoleh sesuatu yang lainnya. Maka gitar adalah alat yang digunakan untuk memperoleh musik. Lalu apa saja sih instrumen pengetahuan? Yang pertama, panca indera. Tahapan pertama sekaligus yang paling sederhana untuk memperoleh pengetahuan adalah melalui panca indera. Kedudukan kelima panca indera ini sangat penting dalam proses memperoleh pengetahuan. Meskipun indera penglihatan dan pendengaran seringkali disebut sebagai indera yang paling penting. Namun kata Aristoteles, kehilangan satu indera sama dengan kehilangan satu ilmu pengetahuan. Orang yang buta tentu tak akan dapat melihat warna, sebagaimana orang yang tuli tentu tak akan dapat mendengar bunyi. Betapapun pentingnya, indera terkadang memberi pengetahuan yang salah, seperti kayu yang bengkok di dasar air ternyata lurus ketika diangkat ke permukaan. Itu berarti dibutuhkan instrumen pengetahuan lain yang dapat menutupi kelemahan dan kesalahan indera. 2. Alam hayal. Alam hayal atau imajinasi mampu menangkap bentuk-bentuk sesuatu dan warna yang diperoleh dari indera. Gunung emas yang tak ada di dunia nyata dapat tertampung di alam hayal. Bidadari bersayap yang tak ada di dunia nyata dapat terbayang di alam hayal. Itu semua dapat terjadi karena alam hayal juga berfungsi menggabungkan bentuk-bentuk segala sesuatu. Fungsi yang lain yaitu membandingkan. Ketika kita membandingkannya di alam hayal, contoh pohon kelapa lebih tinggi dengan pohon jagung. Seniman seperti Picasso dan Leonardo da Vinci sering menggunakan imajinasinya. Bahkan Wright bersaudara mengawali rancangan pesawatnya di alam hayal. Mereka menggabungkan bentuk burung serta teknologi mesin dan besi. Yang ketiga adalah akal. Instrumen akal dibagi atas dua bagian, akal murni atau rasio dan konsep akal jatuh atau hati. Perbedaannya terletak pada apa yang diperolehnya. Hati menangkap hal-hal yang sifatnya partikulir, subjektif dan relatif seperti perasaan senang, sedih, lapar, cinta, benci, dan marah. Sementara akal murni menangkap hal-hal yang sifatnya universal, objektif, dan mutlak. Persamaan keduanya terletak pada kemampuan penangkapan hal-hal yang abstrak atau tidak dapat diinderai. Keduanya juga mampu menangkap substansi, intisari atau nama-nama segala sesuatu. Tidak sedikit ilmuwan, agamawan, dan filsuf yang berpendapat bahwa inti dari kemanusiaan adalah akal. Dalam melakukan atau mempelajari apapun, manusia yang bijaksana tentunya mempertanyakan manfaat dalam melakukan atau mempelajari sesuatu tersebut. Apa sih manfaat mempelajari ilmu logika? Kita tidak mungkin mendapatkan hasil yang benar, tindakan yang benar, dan perkataan yang benar jika tidak dimulai dengan berpikir benar. Karena berpikir adalah awal mula terciptanya segala sesuatu. Logika hadir sebagai pengatur cara berpikir seseorang hingga berpikirnya menjadi benar. Setelah cara berpikirnya benar, barulah perkataan, tindakan, dan hasil yang didapatkan juga dapat ikut benar. Bagaimana bisa kita berbicara mengenai perihal yang benar dan salah tanpa mengetahui bagaimana cara berpikir benar? Apakah setelah kita mempelajari ilmu logika, cara berpikir menjadi selalu dan mutlak benar? Tidak juga. Kita dapat menjawabnya dengan jawaban nadik, yaitu jawaban yang berupa pertanyaan balik. Bagaimana dengan kita yang belajar bahasa Indonesia, tapi masih banyak kesalahan dalam penggunaannya sehari-hari? Hal ini sangat bergantung pada sejauh mana penerapan kaidah-kaidah dari sang pembelajar ilmu logika tersebut. Baik ya, itu ringkasan pertemuan kita di minggu yang lalu ya. Jadi kita belajar dasar logika dan berpikir sistem itu agar kita punya kemampuan dasar bagaimana berpikir dengan benar gitu ya, khususnya dalam konteks ilmu pengetahuan. Ini harus dipahami bersama. Misalnya tadi dikatakan batu itu keras gitu ya, kita semua tahu batu itu keras, tapi pertanyaannya mengapa dia keras gitu kan?
yang harus dipelajari. Setelah dipelajari, diteliti, baru kita tahu. Nah, itu namanya ilmu pengetahuan. Kalau sekedar pengetahuan, kita tahu batu itu keras, tapi kita tidak tahu mengapa dia keras. Dengan ilmunya, namanya ilmu geodesi, nah kita tahu kenapa dia keras, gitu ya. Baik, sekarang kita masuk ke pokok bahasan kita, ya. Apakah sudah tampak di layar? Sudah, Pak. Oke ya. Nah, makasih. Dah, Pak. Pertemuan kita kali ini kita membahas proposisi dan kata, ya. Kalau belum mungkin jaringan di tempat Anda yang lambat, ya. Kalau rekannya sudah. Oke. Dasar logika yang minggu kedua ini berbicara proposisi dan kata, ya. Jadi di awal mula kehidupan manusia bahwa kalimat atau proposisi yang berisi kata-kata adalah alat komunikasi. Misalnya dikisahkan di dalam kitab suci, suatu waktu ketika Adam diciptakan pertama kali oleh Tuhan, Tuhan bisa bertanya kepada Adam. Ya, bisa berbicara dua arah. Sehingga Tuhan memberikan perintah, Adam, kamu jangan makan buah tertentu. Dalam Islam dikatakan jangan makan buah huldi. Di agama Kristen dikatakan jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Itu berarti berbicara. Ada proposisi. Tuhan mengatakan begini, ya, dengarkan proposisi. Adam, apabila engkau makan buah ini, maka engkau akan mati. Nah, itu proposisi. Yang isinya kata-kata ada Adam, ada mati, gitu ya. Nah, proposisi tadi berupa sebuah berita. Adam, apabila kamu makan buah ini, kamu mati. Nah, itu proposisi, itu kalimat berita. Jadi ingat ya, logika itu isinya kalimat berita, bukan kalimat tanya, bukan kalimat perintah, ya. Tapi bisa kita bisa menggunakan kalimat tanya untuk membuktikan proposisi itu benar atau salah, gitu ya. Ingat ya, di proposisi itu adalah kalimat berita yang isinya bisa benar, bisa tidak, gitu. Sekarang kita lanjut. Ada proposisi dan kata. Ini ada video, cuma suaranya kurang bagus, tolong didengarkan saja, maka jangan terlampau gaduh ya. Didengarkan dulu ya. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Clara Heti Primasari dalam mata kuliah Logika Informatika. Kali ini kita akan membahas tentang proposisi. Outline perkuliahan kita pada hari ini adalah pengantar, kemudian apa itu proposisi, kemudian contohnya, jenis proposisi, lalu latihan. Ininya. Kita mulai dengan pengantar ya. Kalimat merupakan kumpulan kata yang disusun menurut aturan tata bahasa dan mengandung arti. Sedangkan kalimat imperatif merupakan kalimat yang bersifat menentukan, bisa juga proposisi atau pernyataan. Apa itu proposisi? Itu tolong di mute dulu ya. Tolong di mute. Itu dimut lah, kedengeran lah. Baik. Karena tolong di kepada saudara Farel, tolong di mute ya. Oke,
kita lanjut Tapi ya. tidak dua-duanya ya, teman-teman. Tiap proposisi punya nilai kebenaran. Nilai kebenaran adalah nilai benar atau salah dari suatu proposisi atau pernyataan. Nah, nilai kebenaran ini tergantung pada realitas ya, teman-teman. Berikutnya, kita bahas contoh-contohnya. Coba lihat contoh di bawah ini, proposisi atau bukan proposisi ya. Fakultas Teknologi Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta berada di Jalan Babarsari. Contoh tadi merupakan proposisi karena dia adalah kalimat deklaratif dan mengandung nilai kebenaran. Nilai kebenarannya apa, hayo? Nilai kebenarannya benar. Memang Fakultas Teknologi Industri UAJ berada di Babarsari. Berikutnya, 3 tambah 2 sama dengan 5. Apakah itu proposisi atau bukan proposisi? Tambah 2 sama dengan 5 adalah proposisi dan mengandung nilai kebenaran benar. Berikutnya, 3 kali 2 sama dengan 5. Apakah itu proposisi atau bukan? Kali 2 sama dengan 5 adalah proposisi, walaupun nilai kebenarannya salah. Berikutnya, angka 8 adalah angka keberuntungan. Angka 8 adalah angka keberuntungan adalah bukan proposisi karena tidak dapat dipastikan kebenarannya. Berikutnya, masuk ke ruang. Apakah itu proposisi atau bukan? Masuk ke ruang bukanlah proposisi karena bukan kalimat deklaratif. Masuk ke ruang kan adalah kalimat perintah, sedangkan proposisi tidak boleh kalimat perintah. Berikutnya, dia lebih besar dari 5. Proposisi atau bukan proposisi? Dia lebih besar dari 5 bukanlah proposisi karena kita tidak tahu Y-nya berapa sehingga tidak tahu kalimat tersebut benar atau salah. Kok bisa gitu sih? Itu karena proposisi tidak mengandung perdebatan, bukan merupakan kalimat perintah, dan bukan merupakan kalimat tanya. Lalu kalau ada 3 kalimat seperti ini bagaimana? Hampir sama nih artinya. Kalau gitu ya cukup bilang Danu cinta Dewi. Udah. Lalu bagaimana cara menuliskan kalimat sebagai proposisi? Misalkan ada kalimat hati saya senang walaupun tak punya uang. Gimana ya jadiin sebagai proposisi? Dari kalimat tersebut bisa dipecah jadi proposisi hati saya senang dan saya tidak punya uang, atau bisa juga jadi proposisi majemuk seperti hati saya senang dan saya tak punya uang. Berikutnya ada 2 jenis proposisi loh teman-teman. Ada proposisi sederhana dan majemuk. Pertama, proposisi sederhana. Proposisi sederhana adalah proposisi yang tidak mengandung kata hubung. Berikutnya, proposisi majemuk. Proposisi majemuk adalah proposisi yang terdiri atas 1 atau lebih pernyataan sederhana yang dihubungkan dengan kata hubung. Sekarang,
Coba cari contoh proposisi sederhana dan majemuk. Kira-kira itu saja materi dari saya hari ini. Saatnya latihan. Terima kasih telah mendengarkan. Oke ya, tadi sudah ada video proposisi dan kata ya. Proposisi ada proposisi sederhana, ada proposisi majemuk ya. Saya akan share materinya saja lebih lanjut. Oke, kita ulang dulu. Apa itu logika ya tadi ya. Jadi logika itu sendiri sebenarnya merupakan proses dari penalaran. Dalam bahasa Inggrisnya reasoning, perenungan atau cara berpikir gitu ya. Nah, di dalam mata kuliah ini di bagian awal Anda semua harus memperhatikan bahwa kita fokus kepada hubungan antara pernyataan-pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lain. Contoh ini ada argumen ya, ada argumen. Semua pengendara sepeda motor memakai helm. Yang pertama. Yang kedua, semua orang yang memakai helm adalah mahasiswa. Kemudian digabungkan, jadi semua pengendara sepeda motor adalah mahasiswa. Contoh ya. Nah, yang pertama ini adalah proposisi. Nah, semua pengendara sepeda motor memakai helm. Setiap orang yang memakai helm adalah mahasiswa. Di bawah penggabungan ini adalah proposisi majemuk. Jadi semua pengendara sepeda motor adalah mahasiswa. Nah, secara logika dalam penalaran kita perhatikan ya. Ini orang yang pakai sepeda motor ya, atau anggaplah 10 orang pengendara sepeda motor ini pakai helm semua kan. Dan setiap orang yang memakai helm adalah mahasiswa. Ini yang dimaksud adalah orang yang sedang mengendarai sepeda motor. Maka dapat dipastikan para pengendara sepeda motor tadi adalah mahasiswa. Nah, itu logisnya, penalarannya ya. Sama dengan begini, saya pernah singgung. Ya. Semua mahasiswa IMWI tampan. Semua mahasiswa IMWI pandai. Maka digabungkan semua mahasiswa IMWI tampan dan pandai. Nah, itu seperti itu logikanya. Nah, apabila ini kita kurang yakin, kita balik tanya. Apakah setiap pengendara sepeda motor pakai helm? Jawabannya iya. Apakah setiap orang yang pakai helm adalah mahasiswa? Jawabannya iya. Berarti dia proposisi dengan nilai value true atau benar, gitu ya. Karena tadi ada juga proposisi yang isinya salah. Ya. Sekarang saya tanya dulu nih. Proposisi itu adalah kalimat apa? Silahkan, ada yang mau coba jawab. Berita. Kalimat berita. Ya, atau kalimat deklaratif. Deklaratif yang benar atau salah. Iya, betul ya. Isinya bisa benar, bisa salah. Gitu. Jadi bukan kalimat tanya dan bukan kalimat perintah. Ya, itu dulu yang harus kita pahami. Nah, kalau kita perhatikan, matematika juga menggunakan yang namanya logika. Jadi mata kuliah dasar ini, selain kita mempelajari tata bahasa, karena tata bahasa itu bisa memutar balik fakta, sehingga orang menjadi tidak berlogika. Tata bahasa tadi dalam berlogika bisa digunakan nanti dalam matematika.
Kemudian di dalam ilmu komputer, misalnya X ditambah 1 sama dengan 1. Maka X adalah, contoh ya, itu membuktikan teorema. Gitu ya. Spesifikasi makna dari pernyataan matematis. Apabila X sama dengan 1, silahkan dilanjut menjadi X ditambah I ditambah 1. Apabila X tidak sama dengan 1, maka hentikan. Nah, itu adalah contoh daripada kalimat yang digunakan di dalam teorema matematika dan teorema ilmu informatika atau algoritma. Gitu ya. Nah, nanti Anda akan lebih dalam untuk belajar matematika di dalam matematika ekonomi. Kemudian untuk algoritma akan belajar apabila kalian ada di sistem informasi. Atau nanti mau kuliah lintas prodi di semester 6. Kalian boleh di semester 6 nanti masuk ke mengambil mata kuliah algoritma supaya bisa memprogram, misalnya program untuk desain web. Ya. Nah, itu ada logikanya. Logikanya logika matematika, tapi dia berisi kalimat sebetulnya. Ya. Nilainya benar atau salah. Itu dulu yang harus kalian pahami. Kenapa logika ini begitu? Kemudian nanti dia akan berguna bagaimana Anda berpikir secara sistem. Tadi saya katakan, apabila ini bukan X ditambah 1, maka tolak. Apabila X ditambah 1 sama dengan 1 adalah boleh masuk. Seperti itu. Ya. Nah, contoh saja gini, kalian tadi masuk ke Zoom ya, cari breakout room, itu adalah logika. Kalau yang tidak berlogika, bingung di depan ya, Pak saya belum masuk Pak, belum masuk Pak. Oke, kalau pertama belum paham. Kalau udah sampai kelima masih belum masuk juga ke dalam breakout room, itu kan keterlaluan. Berarti tidak logis gitu. Oke ya. Sekarang kita belajar proposisi lebih detail. Tadi sudah kita singgung apabila proposisi adalah kalimat deklaratif atau kalimat berita yang bernilai benar atau true atau salah atau false. Tapi tidak mungkin bersamaan. Jadi harus salah satu. Gitu ya. Pak Bambang itu tinggi dan pendek. Kan nggak mungkin. Ya. Tapi Pak Bambang itu tinggi atau Pak Bambang itu pendek gitu ya. Nah, itu isi proposisi. Nah, kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat itu kita sebut nilai kebenarannya atau truth value. Gitu ya. Contoh tadi, semua yang pakai helm adalah mahasiswa. Itu nilai kebenarannya. Bahwa orang yang pakai helm adalah mahasiswa. Ya. Nah, proposisi selalu dinyatakan dalam kalimat berita, bukan kalimat lainnya. Proposisi itu sendiri merupakan bangunan dasar dari teori logika. Ya. Buku yang kemarin saya sampaikan bisa kalian beli sendiri. Itu isinya sangat bagus untuk kalian belajar. Karena ke depan kalian akan menjadi seorang manajer, jadi seorang pemimpin di dalam menggunakan bahasa, kata-kata, pembicaraan itu harus membangun proposisi dengan benar. Sehingga logikanya bisa diterima. Contoh ya sederhana nih, ada peribahasa. Sudah saya singgung kalau tidak salah minggu lalu ya. Rajin, pangkal, pandai. Ya, itu kan deklaratif. Bahwa siapa yang rajin dia pasti pandai. Nah, untuk pandai secara logis Anda harus apa? Harus rajin. Kalau rajin itu bagaimana? Rajin itu masuk kuliah rajin, selalu hadir, nggak kabur di tengah-tengah. Ketika kuliah mendengarkan dengan baik dan benar, ada tugas, membaca buku, membaca jurnal, latihan presentasi ya kalau diperintahkan dosennya. Nah itu benar isi daripada peribahasa mengatakan rajin adalah pangkal pandai.
itu bukti proposisi dibangun sebagai dasar logika. Contoh lain, kebersihan sebagian daripada iman. Itu berita, ya. Orang yang beriman itu bersih dalam apa saja, khususnya bersih di dalam perilaku, bersih di dalam pakaiannya, dan seterusnya. Jadi itu suatu logika yang dibangun, ya. Ini harus dipahami. Jadi kalau Anda mau berkata-kata, mau berbicara dengan rekannya, pahami proposisinya, supaya membiasakan diri kalau kita berbicara menggunakan logika. Misalnya begini ya, di Jakarta itu ada salju. Proposisinya bisa jadi benar. Oh iya, di Jakarta ada salju kah? Tidak ada. Berarti proposisi itu nilai kebenarannya adalah false. Kalimat beritanya benar, di Jakarta ada salju. Ya, itu proposisinya, deklaratif. Nah, nilainya false. Nanti di teori ilmu algoritma dan matematika itu berlaku. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang perhatikan baik-baik ya dari A sampai I. Nanti ada kaitannya dengan halaman berikutnya. Ini contoh proposisi. 6 adalah bilangan genap. Soekarno adalah Presiden Indonesia yang pertama. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Itu proposisi bernilai apa? Silakan. Benar. Bernilai benar. Oke, atau true ya. True. Benar. Oke. Nah, sekarang periksa yang berikut. Ibu kota Provinsi Jawa Barat adalah Semarang. Salah. False ya, salah. Ya, nilainya salah. Tapi itu isinya proposisi ya. Oke. 13 lebih besar atau sama dengan 20. Salah, Pak. Oke. Kemarin hari hujan. Salah. Posisi, Karena kebenarannya kita tidak tahu ya, gitu ya. Suhu di permukaan laut adalah 21 derajat Celcius. Alasannya apa? Tidak mutlak ya, untuk diketahui. Pemuda itu tinggi. Iya, kita nggak tahu berapa senti ya, belum tahu. Iya, belum tahu, Pak. False. Kehidupan hanya ada di planet bumi. False. Oke, false ya. Iya, salah semua. Ya. Ada yang benar. Oke, sekarang kita periksa. Semua merupakan proposisi tadi ya. Tapi yang bernilai benar adalah proposisi A, B, dan C. Ya. Kalau yang DE itu salah. Tapi untuk F, G, H, I kita belum bisa mengatakan kebenarannya. Gitu ya. Karena kan tadi disampaikan ada oleh kalian kalau suhu di permukaan laut belum tentu 21 derajat. Bisa 21, 22 dan seterusnya, ya. Pemuda itu tinggi belum tentu juga. Berapa ukuran tinggi? Kalau di Indonesia 160 udah tinggi. Tapi kalau di orang-orang barat, orang Arab, India 160 pendek gitu kan. Nah, gitu ya. Oke. Apa sih fungsi belajar kita dari sini? Apabila kalian nanti menerima berita, menerima informasi, ya, menerima masukan-masukan, kita lihat apakah proposisinya itu bernilai benar atau salah, sehingga nanti itu menjadi sebuah keputusan bagi kita. Ini
ini harus dipahami ya. Sering kita dapatkan misalnya gini, ada berita nih, bumi itu seperti piring. Itu proposisi atau bukan? Bukan. Proposisi. Proposisi yang Bernilai salah ya. Kenapa kalian bisa bilang bahwa bumi itu seperti piring itu salah? Karena ini Buminya bulat. Sudah terbukti belum? Muslim yang mengatakan bahwa belum tentu Pak. Belum tentu Pak, bumi itu belum tentu bulat. Nah, kenapa? Berarti kamu bagian dari orang-orang yang percaya kalau bumi itu kayak piring ya? Enggak. Ada yang pernah lihat 7 dunia? Nah, jadi gini, ada sekarang aneh ya, ada orang yang Muslim, ada yang Kristen, ya, itu mereka bilang bumi itu kayak piring, gitu. Nah, teorinya entah dari mana. Itu balik lagi ke teori tahun 1700 sebelum Masehi berarti. Sementara para ahli sudah membuktikan bahwa bumi itu bulat, ya. Mereka ada yang sudah terbang ke angkasa luar, menaiki wahana antariksa, dan ternyata memang bulat seperti bola. Berarti yang tadi bilang kayak nggak percaya, belum percaya kebenarannya, berarti belum belajar ilmu pengetahuan. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Jadi ketika kita menerima informasi, berita itu buktinya mana? Nah, jadi dia proposisi, nilainya apa? Jadi kita tahu, gitu. Jangan sampai kita dibodohi orang, gitu ya. Jangan sampai begitu. Nah, paham ya? Jadi kadang-kadang ada berita hoax misalnya, Pak Jokowi gendut, gitu ya. Nah, itu kita berita, benarkah Jokowi gendut, gitu ya. Atau tadi, nah udah lihat fotonya ya. Nah, bumi itu bulat. Saya belum pernah lihat secara langsung, tapi saya melihat foto-foto dari antariksa, gitu ya. Coba Anda masuk ke Google Earth, ya, masuk Google Earth. Di Google Earth bisa dilihat bahwa bumi itu betul bulat, gitu. Nah, syukur-syukur nanti kalian jadi astronot, bisa ikut numpang pesawat Amerika, Eropa, Rusia atau Cina, lihat beneran bumi itu bulat. Oke ya, karena kalau kayak piring orangnya jatuh, makanya orang naik kapal laut bisa muter itu ketemu karena dia bulat. Kalau kayak piring dia jatuh di pinggir piring ya. Oke, sekarang kita lihat apakah ini proposisi atau bukan. Jam berapa pesawat Garuda dari Jakarta sampai di Balikpapan? Kan? Bukan proposisi. Bukan proposisi Pak. Kalimatnya ya. Iya. Sekarang ini, serahkan uangmu sekarang. Bukan. Perintah. Oke. Bukan proposisi Pak. X ditambah 5 sama dengan 9. Oke. X-nya belum kita tahu. Ya. Dia itu benar atau salah. Sehingga kita ragu. Ya. Harus kalau dalam nanti di ilmu matematika untuk menunjukkan bahwa ini benar baru kita balik. 9 dikurangi 5. Maka X adalah 4. Oke. X4. X-nya 4. Itu bisa ketemu. Tapi kalau yang D nggak bisa ketemu nih ya. X lebih besar dari 4. Berapa X-nya? Enggak diketahui. Tidak diketahui. Ya. Bisa 5, bisa 6, bisa tak terhingga. Kan ya? Oke. Jadi sudah paham ya. Nah, nanti pada saat kalian mulai menyusun kalimat ketika melakukan, saya minta misalnya tolong Anda buat ringkasan ya dari mata kuliah ini. Nah, perhatikan kalimat-kalimat yang kalian buat. Apakah proposisi, apakah bukan,
apakah kalimat deklaratif, kalimat tanya, seru, itu harus persis sesuai dengan kondisi kebenarannya, gitu ya. Jadi jangan meragukan seperti yang C dan D, ini apa ya gitu. Tapi harus jelas ya, ini kalimat deklaratif, ini bukan. Nah kalau bukan deklaratif, dia harus tahu juga gitu, ini masuk kalimat tanya, kalimat perintah atau lainnya ya. Oke, sekarang silahkan kalian tebak jawabannya yang mana. Saya kasih waktu 2 menit. Lagi main catur, Pak. Oke, bagus, pintar, cepet ya. Kenapa begitu? Karena main catur gak mungkin sendiri. Oke, Ah, ya. itu kan logika gitu ya. Jadi sekali lagi ya, kita perhatikan logika itu adalah reasoning ya, penalaran gitu. Jadi begitu dilihat set skimming, oh ya ini jawabannya ya. Karena dari 9 anak itu ya, ada yang main ini, main itu ya, sudah disebutkan ya. Tapi ada yang tidak gitu. Nah kalau yang tadi langsung bisa menjawab, berarti katanya Anda jenius gitu ya. Oke tuh, bangga lah. Ya, apalagi cepat jawabnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, proposisi itu kan terdiri dari beberapa kata ya. Nah, sekarang mulai kita membahas pengertian kata ya. Barangkali ada yang tahu apa itu kata? Penggabungan huruf. Penggabungan huruf boleh. Apalagi yang mengandung arti. Yang mengandung arti, Pak. kalau rangkaian huruf mengandung arti itu kata, betul. Apalagi Rangkaian huruf yang memiliki arti. iya, betul. Apalagi Salah satu mempunyai arti atau satu pengertian. betul ya. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam proposisi ya. Di dalam proposisi itu kan ada kata-kata. Contohnya tadi rajin, pangkal, pandai. Ada kata rajin, ada pangkal, ada kata pandai ya. Artinya kata itu bagian dari proposisi ya. Jadi kata itu adalah bagian terkecil dari proposisi ya. Nah, paham ya? Sekarang saya bilang begini, saya Bambang. 2 kata kan? Iya. Proposisi bukan? Iya. Proposisi, Pak. Proposisi, Pak. Iya, Pak. Karena pemahamannya saya menyatakan diri bernama Bambang gitu kan ya. Iya. Jadi proposisinya terdiri dari 2 kata, saya dan Bambang gitu ya. Nah, di dalam ilmu logika memahami kata itu agak berbeda dengan ilmu tata bahasa gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia nanti kalian akan lebih detail itu belajar apa itu kata, apa itu proposisi ya. Ada kalimat positif, negatif dan seterusnya. Tetapi di dalam ilmu logika lebih berkaitan kepada aspek logisnya, kepada aspek pemahamannya ya, bukan kepada aspek ilmu bahasanya. Ini yang harus kita tahu sehingga nanti kita tidak akan bertemu dengan penjelasan-penjelasan lebih detail. Kita hanya akan bertemu dengan istilah-istilah kata ini digunakannya di mana dan sebagainya gitu ya. Sekarang kita lanjut dulu. Nah, di dalam logika ada 3 jenis kata. Ada positif, negatif, dan privatif ya. Jadi positif memiliki pemahaman bahwa kata tersebut mengandung adanya sesuatu. Kata positif.
Ya, kalau di dalam ilmu tata bahasa itu berbeda. Tapi kalau di sini artinya dia punya sesuatu. Contoh, gemuk. Nah, gemuk itu kata ini memiliki arti bahwa dia ada dagingnya. Sapi itu gemuk, berarti sapi itu berdaging atau banyak dagingnya, ya. Kemudian misalnya kaya, artinya dia punya harta benda. Pandai, dia punya ilmu. Terang atau karena adanya cahaya, ya. Sekarang coba kita gunakan, siapa yang bisa membuat kalimat proposisi menggunakan kata gemuk? Silakan dicoba. Berapa tuh lo gemuk? Tolong diulang. Nadia memiliki badan gemuk. Oke, boleh ya. Artinya apa? Nadia ada dagingnya, Pak. Berdaging gitu ya. Iya, berdaging. Oke. Orang gemuk tidak bisa berenang. Hah? Orang gemuk tidak bisa berenang, susah berenang. Tapi ada juga yang bisa kok. Kata siapa tuh? Bingung. Itu. Ya, itu proposisi tapi nilainya sulit, benar tidaknya tidak bisa ditentukan ya. Belum ya. Harus dipastikan dulu, Pak. Nah, harus dipastikan dulu gitu ya. Berarti kebenarannya belum. Dia masih false itu ya. Oke. Hamil itu gemuk. Sekarang kata yang kedua, berisi negatif ya. Jadi negatif itu suatu kata yang mempunyai pengertian ditambahkan dengan kata-kata tertentu. Misalnya tidak atau bukan gitu ya. Gitu ya. Nah, baru dia menjadi kalimat negatif. Ya, kalau dalam bahasa Inggris itu kan tambahin not gitu ya di depannya. Sama bahasa Indonesia juga mirip. Ada tambahan tidak. Misalnya gini, Bambang tidak gemuk. Ya, Bambang tidak gemuk. Berarti Bambang tidak berdaging. Gitu kan? Katifah tidak gemuk. Nah, oke ya. Itu penggunaan katanya. Kemudian yang ketiga, ada kata yang bersifat privatif. Privatif ya. Nah, kalau di sini tidak menggunakan kata tidak. Tadi kan saya contoh Bambang tidak gemuk. Kalau di sini langsung Bambang kurus gitu ya. Jadi privatif itu mengandung makna tidak adanya sesuatu ya. Kalau Bambang bodoh, artinya dia tidak berilmu. Jelas ya? Nah, disinilah penggunaan istilah-istilah tadi, yang nanti kalau digunakan sebagai proposisi dapat dengan mudah ditentukan kebenarannya. Gitu. Nilainya apa? False apa true? Gitu ya. Nanti ini masuk ke dasar masuk ke berpikir sistem. Misalnya begini, apabila mahasiswa tidak absen, maka dia dinyatakan bla 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 gitu ya. Itu sudah masuk akal, masuk logika. Oke. Contoh skema dari pengertian kata ya. Nah, tadi kita bandingkan, sekarang ada kata positif, negatif, dan privatif ya. Di sini misalnya dermawan. Kalau kata negatifnya menjadi tidak dermawan. Bagaimana dengan privatifnya? Lebih pendek ya. Pelit gitu Pendek ya. menyakitkan, Pak. Ya. Cantik, tidak cantik, jelek. Ya. Luas, tidak luas, sempit. Rajin, tidak
tidak rajin, malas. Kuat, tidak kuat, lemah. Nah, ini skema contoh dari pengertian kata apabila kita menggunakan sebuah proposisi. Ya, misalnya tadi rajin, pangkal, pandai. Gitu ya. Sehingga kita mudah memahami, oh itu proposisi, nilainya true. Gitu. Ya. Kalau ini misalnya rajin, pangkal, kaya. Nilainya masih belum yakin, bener nggak orang rajin bakal kaya? Belum tentu juga, gitu kan. Ada anak yang nilainya IPK-nya 4, misalnya dia bekerjanya sebagai pegawai bank, teller. Ya, ada anak yang tidak terlalu pandai, nilai IP-nya 3, bisa jadi pengusaha, misalnya, kan jadi berbeda. Ya, itu kebenarannya masih perlu dipertanyakan. Tapi kalau orang rajin pasti pandai, gitu ya. Biasanya begitu, kecuali memang ada keterbatasan lain hal gitu ya. Walaupun dia rajin tapi ke IQ-nya kurang, nah itu mungkin berbeda. Tapi kita bicara yang standar ya, bicara yang umum. Gitu. Bapak maaf, izin bertanya. Iya silakan. Boleh dijelaskan kembali perbedaan proposisi negatif dengan privatif? Terima kasih. Oh, bukan proposisinya tapi katanya ya. Oh di iya, sini ya. Iya. Nah, di sini bedanya begitu. Suatu kata mempunyai pengertian negatif apabila diawali dengan kata tidak ya. Tak, bukan atau non. Misalnya di atas kan kalau yang positif gemuk, maka di kalimat negatifnya tidak gemuk. Nah, ini dua-duanya dapat digunakan sebagai proposisi.